Shalom, selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan sahabat Lumen dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Lumen Biblical Ministry. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Kali ini kita masih dalam program Lumen Christmas ya. Kita membahas renungan Natal ya. Setiap hari dan tayang itu setiap jam 10 pagi ya. Jadi bagi saudara-saudara yang memiliki kesempatan silahkan ya. Durasinya tidak lama-lama ya, estimasi maksimal 45 menit. Di sini Anda belajar firman Tuhan dengan tujuan nanti ekspektasinya adalah ketika kita pas ya pada tanggal 25 Desember kita benar-benar siap ya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Terutama kita tidak terintimidasi lagi dengan tuduhan-tuduhan selama ini. Itu Natal itu paganisme ya. Itu karena sekali lagi berangkat dari sejarah yang terbatas. Kita akui di dalam sejarah itu pernah terjadi, kita tidak bisa menyangkali itu, tetapi itu bukan sejarah yang paling tua. Nah, penting diingat adalah kenapa sampai pada saat itu menjadi perayaan Natal yang pertama, karena sebelumnya itu orang-orang Kristen atau gereja mula-mula itu ada di bawah penganiayaan. Ada banyak pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu yang martir. Nah, begitu Konstantin menjadi Kristen, dia ubahlah itu tanggal 25 Desember menjadi hari libur yang tadinya digunakan untuk perayaan hari raya Dewa Matahari, kemudian diganti menjadi hari libur. Hari libur yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ saja karena kita masih punya catatan dari Hippolytus, kemudian Sextus Julianus, dan juga kita punya catatan dokumen gereja, Didaskalia Apostolorum, di situ jelas dikatakan tanggalnya. Termasuk dari dokumen dari Koptik ya. Jadi jelas mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemarin 2 hari yang lalu kita membahas yaitu Mesias. Nah, Mesias itu tidak bisa hanya memenuhi satu ayat. Mesias itu harus menggenapi semua tentang pribadi Mesias itu atau segala sesuatu yang dibuatkan di dalam perjanjian lama itu harus dipenuhi oleh Mesias, tidak bisa kurang. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku dia adalah Mesias, itu orang timur itu dia adalah Mesias katanya, tidak bisa karena dia nggak lahir di Bethlehem, jadi nggak bisa sembarangan klaim ya. Kemudian kita tahu pendiri gereja yang maha kuasa, ya dia berkata dia jelmaan Yesus, nggak semudah itu. Kemarin kita bahas ya harus ketemu silsilahnya sampai kepada Daud. Nah, tapi kan tidak hanya di situ saja, ada nubuatan-nubuatan yang harus dipenuhi oleh Mesias. Baik. Kita akan melihat hari ini ada beberapa nubuatan yang kita bahas dan kita sama-sama melihat penggenapannya ya. Oke, jadi ini Matius ya. Jadi ini adalah penggenapan nubuatan dalam kitab Matius ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita Yesaya 7 ayat 14,
Silakan buka bersama-sama dengan saya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Wow. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum. Ya, kita tahu masa perjanjian baru dengan perjanjian lama itu ada sekitar 400 tahun. Wow, ini ratusan tahun sebelumnya. Nabi Yesaya menubuatkan, ya, namanya disebut Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Wow. Dan siapa yang mengandung? Jelas di sini, yaitu perempuan muda, ya, bukan perempuan tua. Jadi kita bisa melihat spesifiknya itu, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Lukas, ketika malaikat datang kepada Maria, kalau kita baca, ya, pasti ada ya, ada kemiripan atau merupakan penggenapan, ya. Kita lihat, ya, ayat kita lihat. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke satu kota Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi sangat sinkron. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, Mesias itu tidak bisa ucuk-ucuk, aku Mesias loh, enggak. Siapa Oke, semua orang bisa ngaku Mesias, tetapi Mesias yang benar hanya Mesias yang memenuhi semua nubuatan itu. Tidak bisa separuh-separuh. Kemudian mengenai ini namanya, ya tentu namanya disebut. Kemudian yang mengandung dia adalah perempuan muda, dan kita tahu Maria saat itu masih muda dan masih perawan. Dia adalah seorang wanita yang sangat takut akan Tuhan, sangat rendah hati. Dia adalah, kalau kita lihat dari komunikasinya dengan Tuhan, dia memiliki hati yang taat. Wow, tapi kalau Anda pikirkan konsekuensinya nggak gampang. Ya. Konsekuensinya itu tidak mudah. Mengerikan. Karena apa? Kalau kita belajar sedikit tentang pernikahan orang Yahudi, ya, Yahudi atau pernikahan Galilea, ya, orang Galilea. Nah, jadi ada sebelum mempelai pria mempersiapkan satu tempat, di situ ada lamaran, kemudian ada perjanjian. Nah, perjanjian ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, termasuk oleh pihak perempuan. Nah, jadi nanti ketika diberikan mahar perempuan ini, maka orang tua perempuan akan memberikan janji bahwa dia akan menjaga anak perempuannya itu kudus sampai pada hari pernikahannya. Nah, ternyata Maria tidak. Itu sangat mengerikan. Tetapi kita tahu Maria adalah perempuan yang taat. Sekalipun besar resikonya, dia memilih taat.
Ya. Yang kedua, Yesus lahir di Bethlehem. Ini nubuatan Nabi Mika, Mika 5 ayat 2 ya. Saya ingat dulu waktu kecil ini hafalan saya ini ya. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Wah, ingat, harus kaum Yehuda. Berarti kalau bicara keturunan Daud, ya kaum Yehuda. Jadi nggak bisa di luar itu. Jadi kita sudah tahu ya, benar Yesus inilah kaum muda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Kalau Anda perhatikan di sini, seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Seorang yang memerintah bangsa Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Jadi Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mika ini sudah eksis, pribadi yang sudah eksis, ya, sudah punya eksistensi dari sejak purbakala. Dan akan lahir di mana? Di Bethlehem. Dan Yesus benar lahir di Bethlehem. Wow. Jadi tadi namanya disebut Immanuel, kemudian dia lahir di Bethlehem. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Ya, masih ada penggenapan nubuatan, yaitu kalau kita melihat dari Matius ya, Matius 2, kita buka Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangun, ini karena Herodes saat itu sudah berusaha membunuh anak-anak ya. Dan Herodes pun berniat membunuh Yesus ketika bayi pada saat itu. Akhirnya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Dan akhirnya apa? Ayat 14. Maka Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Wow. Luar biasa. Jadi Mesias itu harus pernah juga di Mesir. Anda bisa lihat bagaimana Yesus itu kondisi politik yang ada pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatan tentang Yesus. Ya. Yesus tinggal di Nazaret untuk menggenapi dia disebut sebagai orang Nazaret. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-23. Setelah tiba di sana, ia pun tinggal. Jadi ini akhirnya saya baca dari ayat 19 saja ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi
di Mesir katanya, bangun, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi orang-orang yang berniat membunuh Yesus itu sudah mati, ya. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setelah di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Wow. Sekali lagi situasi politik yang ada pada saat itu, situasi yang ada Tuhan pakai menggiring untuk menggenapi, yaitu nubuatan-nubuatan mengenai tentang Yesus Kristus. Wow. Jadi menjadi Mesias itu ada banyak ayat-ayat yang harus digenapi. Tidak bisa hanya satu ayat saja, ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kita bahas sampai di Matius 4 ayat 13, ya. Yesus tinggal di Kapernaum dan pelayanannya di Galilea menggenapi Yesaya 9 pasal 2, ya, yang menubuatkan bahwa orang Galilea akan melihat terang yang besar. Wow. Jadi Yesus memenuhi semua nubuatan-nubuatan. Nah, sahabat Lumen dan saudara-saudari dalam Kristus, kalau Anda ingat dalam video saya 2 hari yang lalu, saya katakan untuk menjadi Mesias tidak bisa menggenapi nubuatan hanya 90%. Hanya 20% tidak bisa. Harus komplit dan harus memenuhi semua nubuatan itu. Nah, nanti besok kita akan lanjutkan, yaitu dengan penggenapan-penggenapan nubuatan lainnya. Hari ini sampai di sini. Bagi sahabat Lumen yang terinspirasi, silahkan tinggalkan komentar Anda, dan saya memohon, ya, bagikan kepada sebanyak mungkin, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Bagi saudara-saudara seiman yang baru pertama kali berkunjung di channel Lumen Biblical Ministry ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video pengajaran di channel ini. Nah, bagi Anda yang ketinggalan Lumen Christmas ini, saya sudah buat yaitu playlistnya di bawah. Anda bisa mengikuti playlistnya, Anda bisa menonton sesuai dengan playlistnya. Jadi Anda tinggal putar aja dan sambil menyimak pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan selama dalam program Lumen Christmas ini. Ya, kita tetap mempersiapkan hati kita. Ya, ini kita minggu Advent, ya, minggu penantian. Tentu kita tidak menantikan lahir lagi, tapi menanti Yesus datang kedua kalinya. Nah, kalau kita mempersiapkan hati untuk merayakan hari ulang tahunnya, ya wajar, karena menurut saya Yesus adalah orang yang sangat spesial dan sangat sungguh amat spesial bagi kita semua. Jadi wajar kita menyiapkan hati kita, menyediakan sesuatu yang terbaik, karena Yesus sudah memberikan hidupnya menjadi ganti saya dan saudara. Yesus memberikan nyawanya untuk menggantikan nyawa saya dan saudara. Maka Yesus layak menerima yang terbaik
dari saya dan saudara-saudara. Saya Dr. Tolop mengucapkan terima kasih buat hari ini sudah mengikuti pengajaran firman Tuhan dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.